Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah yang dengan nikmatnya amalan-amalan seorang menjadi sempurna. Panjenengan sedaya bisa hadir di Masjid Al-Hidayah ini murni sejatinya karena karunia dari Allah. Dan perlu diingat, setiap langkah yang kita ayunkan untuk menuju rumahnya Allah akan meningkatkan derajat sekaligus menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Apalagi kita duduk dengan mendengarkan ilmu disampaikan, itu merupakan satu kehormatan. Sesuai dengan satu hadis Nabi, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kamu melewati kebun dari kebun surga, berhenti sebentar. Para sahabat menanyakan, "Wa ma hilaqud dzikr ya Rasulullah? Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Yang dimaksud dengan kebun-kebun surga itu yang mana? Maka beliau menjawab, qala hilaqud dzikr, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu yang di situ disampaikan qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, qala ulama, untuk menghidupkan hati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, "Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim." Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu berada di dalam kenikmatan berupa surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sementara orang yang durhaka itu berada di dalam api neraka jahim. Karena ini merupakan keadilan dari Allah, bahwa siapapun yang berbuat kebaikan kembali kepada diri. Begitu juga kejelekan, keburukan yang dilakukan akan kembali kepada diri. Dan perlu diingat bapak-bapak, para hadirin, ibu-ibu, bahwa nanti di akhirat ini ada mizan, ada timbangan. Dan Allah tidak bisa disogok. Malaikat pun tidak bisa disogok. Diatur tidak bisa. Paten sudah. Dengan keadilannya Allah mengatakan, wa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, dia berada di dalam kehidupan yang diridhoi. Tapi kalau yang mendominasi ini kejahatan, keburukan, kesyirikan, kebid'ah, dosa-dosa besar, belum sempat bertobat, jelas sudah fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya adalah api neraka. Amma ba'd, yang saya hormati Ustadz Satsari, yang saya hormati takmir Masjid Al-Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah, perlu kami sampaikan beberapa hal penting terkait dengan Muharram. Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan.
Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi menyatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus shalah ba'dal fariḍah sholatul lail. Seutama puasa setelah Ramadan yaitu 10 Muharram. Dan seutama sholat setelah sholat fardu yaitu sholat malam. Dua keutamaan ini monggo kita perhatikan dan wajib untuk kita amalkan, terutama puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini kita semua sudah tahu, ini merupakan kewajiban mutlak, karena itu tak terbantahkan ya. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan kemudian mati, bisa dipastikan orang itu masuk neraka karena dia meninggalkan kewajiban, apalagi belum bertobat sudah. Begitu juga puasa Muharram, walaupun tidak wajib, orang yang meninggalkan puasa Muharram mengalami kerugian. Tidak wajib, cuman rugi. Kenapa rugi? Karena bekal kita dikhawatirkan tidak cukup. Kapan Muharram ini? Ini sekarang ini beda pendapat dari para ulama ya. Ketika kami ditanya dari jamaah Probolinggo, kami merujuk kepada satu hadis Nabi ya. Beliau pernah menyatakan la in baqitu ila qabilin la asummanna yaumat tasik. Nabi pernah menyatakan seandainya aku hidup tahun depan, maka aku akan melakukan puasa. Kenapa? Karena 10 Asyura itu orang Yahudi juga melakukan puasa. Maka untuk menyelisihi, Nabi mengatakan seandainya aku hidup tahun depan, maka aku akan melakukan puasa Tasu'ah sama Asyura. Tanggal berapa, Pak? Otomatis tanggal 9, tanggal 10. Kalau kalender Masehi, ada yang Jumat Sabtu, ada yang Sabtu Ahad. Kami memilih yang Sabtu Ahad. Nah, terserah saudara ya, jadi jangan sampai terjadi benteng cewek, nyain. Karena sebagian dari Muhammadiyah ini Jumat Sabtu. Dari pemerintah Sabtu Ahad ya. Nah, kemudian apa sih fadilahnya? Yukaffirus sanah al-madiyah. Ketika Nabi ditanya tentang puasa Asyura ini, bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Ini keuntungan luar biasa loh Pak. Bayangkan dosa yang kita kerjakan 1 tahun yang lalu berapa jumlahnya. Tidak nanti memberatkan timbangan kejelekan nanti di akhirat. Tapi dengan puasa 10 Asyura itu sudah terhapus semua. Siapa yang ngomong? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu benar. Apa yang harus kita persiapkan, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Satsari tadi, bahwa saudara kita Bapak Haji Imam Munir sudah meninggalkan kita. Bahkan saya sempat yang menyampaikan ceramah di kuburan waktu itu. Karena kami diminta untuk, padahal di situ ya ada putranya, ada beberapa ustaz, tidak tahu. Kita diminta untuk memberikan wejangan. Dan perlu diketahui ya bahwa Bapak Haji Imam Munir ini memang dia istiqomah di Al-Buddha.
Bahkan beliau pernah beli kitab sama saya. Karena saya jualan kitab ya. Kemudian beliau ini sangat antusias. Ketika di akhir hayatnya, lebih-lebih, beliau rupanya sudah ada firasat. Firasatnya apa? Dia mengatakan, Ustaz, saya ini kok sakit, berapa umurnya jenengan? Waktu itu dia ngomong, mungkin sudah ngincik 71. Dia bilang, ya sudah. Seperti itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum yajuzu dzalik. Umur umatku ini berkisar antara 60 sampai 70. Mungkin 75, 77, 78. Yang 80 itu langkah, Pak. Wis ndak ono mungkin. Yang 60 banyak sekali. Rata-rata mungkin 63, 62 seperti itu. Kalau kita kembali kepada sunnatullah ya, ayah saya 62, di bawah umur saya. Tapi ibu 83 masih sehat. Tidak mesti ya. Karena soal mati ini gambarannya seperti buah kelapa. Bukan ukuran usia sebetulnya. Kadang yang jatuh dulu itu cengkir-cengkir. Ya masih muda-muda. Tapi umumnya kalau sudah tua, ini lebih banyak yang mati. Umumnya seperti itu. Nah, karena itu pada kesempatan pagi hari ini akan saya sampaikan 3 perkara yang menyebabkan orang itu bisa masuk neraka. Apa tujuannya? Supaya kita siap-siap. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menanyakan, ala uhbirukum bi ahlin nar. Maukah aku tunjukkan kepadamu siapa sih penghuni api neraka? Maka Nabi mengatakan, kullu jawadin, tiap-tiap orang yang kejam, yang rakus, mustakbirin, dan yang ketiga adalah yang sombong. 3 tipe manusia ini yang bakal menjadi penghuni neraka wajib untuk kita jauh. Jawad ini adalah orang yang rakus pertama. Kita tahu yang dimaksud rakus di sini adalah orang yang suka menghalalkan segala cara. Apa saja dilakukan. Walaupun itu dengan jalan menipu orang, mencuri, korupsi, makan riba. Dan terus terang saja, ini banyak terjadi di negeri tercinta. Sehingga ada seorang Abu Dhabi waktu ditanya, kenapa? Yang tanya itu orang Indonesia. Kenapa Anda ini kok jadi kaya raya? Sementara masyarakatnya ini hampir nggak ada yang miskin. Kalau toh ada yang miskin, mesti pendatang. Penduduknya kaya raya. Apa kata dia? Ya mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Dia mengatakan bahwa pemimpin kami ini ngerti agama. Karena itu nggak ada yang korupsi. Sementara di negara Anda, dia ngomong begitu, di Indonesia ini kurang apa? Semuanya serba ada. Ada tambang emas, ada tambang perak, ada tambang nikel, ada macam-macam. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Tapi kenapa kok sampai seperti ini? Kembali lagi kepada pemimpin-pemimpin yang rakus. Bayangkan di negeri tercinta ini sampai ada orang yang korupsi 170 berapa triliun. Ya apa ya? Saya enggak habis pikir. Jadi korupsi enggak nanggung-nanggung, duduk moro 10 juta atau 1 M, triliunan. Apa enggak hancur negara ini? Padahal yang dimakan itu ngono-ngono paling ya pecel. Iya kan, yang dimakan kecuali uang misalnya. Sampai nopo mangane? Aku biasa goreng duit misalnya, dolar. Ya enggak tahu saya kalau sudah seperti itu. Bagaimana coba negeri ini akan makmur? Sampai Nabi menyatakan, lau anna libni Adam wadiyan min dahab ahabba ayyakuna wadiyani wa la yamla afahu illa turab wa yatubullahu ala man kafar. Kalau seandainya anak Adam ini punya selembah emas, apa terus cukup? Kurang namanya anak Adam. Dia menginginkan untuk mendapatkan 2 lembah emas. Padahal tidak menutupi kerakusannya kepada dunia kecuali mati. Dan Allah masih mau memberi tobat kepada orang yang mau tobat. Illa turab, maksudnya sampai kamu diseseli tanah baru selesai. Itu kalau orang itu rakus seperti itu, Pak. Orang yang rakus ini seperti orang minum air laut, yang semakin diminum bukan hilang-hilang dahaganya, semakin haus, semakin kurang, seperti itu. Bayangkan ya, seandainya 100 berapa 70 lebih triliun ini ya untuk bayar hutang, selesai sudah Indonesia. Aman weh, ndak ono marat-marat, ndak ono. Ya mungkin ada sedikit sekali. Ndak seperti di zaman sekarang sampai kayak gini, karu-karuan. Karena apa? Katanya orang Abu Dhabi, pemimpinnya. Kita tidak menuduhnya, tapi kalau sudah yang banyak korupsi dan semua sudah tahu, bagaimana ada keberkahan? Nggak mungkin ada keberkahan. Sampai dalam satu hadis disebutkan, inna dunya hulwa hadirah. Sesungguhnya dunia ini cantik. Dunia ini hulwah. Hulwah ini manis. Hadirah, hijau. Faman akhodahu bihaqqihi burikalah. Barang siapa yang mengambil dengan cara yang hak akan diberkahi. Wa man akhodahu bi israfi nafsin. Tapi barang siapa yang mengambil dengan cara keserakaan, kerakusan, lam yubarak fi. Tidak ada keberkahan di dalamnya. Seperti orang makan tanpa kenyang. Maka orang yang semacam ini digambarkan seperti orang minum air laut. Wal yadul ulya khairu minal yadis suflah. Itu terusan hadisnya. Adapun tangan yang di atas ini jauh lebih baik ketimbang tangan yang ada di bawah. Kami ini punya familia di Jeddah, kemudian di beberapa tempat di Timur Tengah itu makmur sekali, Pak. Ya mohon maaf. Kalau kendaraan itu sejumlah keluarganya, ini itu kalau motor apa? Bukan motor-motoran, Pak ya. Kalau kita kan motor-motoran. Itu motor temenan. Kemudian bukan mobil-mobil model Cherry ngono dan Lexus, kurangane ngono-ngono. Iya. Dan mereka itu biasa. Cuman ada kelemahannya apa? Ndak duwe payupan. Kepanasan ya dibiarkan. Seperti itu. Besok rada nemen iku uang kaya apa? Ndak ono bengkel-bengkel ndak laku. Dek gini tahun 68 cuk mulus.
Ya, antik loh. Subhanallah, Indonesia dengan aneh-aneh. Allah karim, astagfirullah. Seperti itu. Ini yang pertama, waktunya ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang kejam. Kejam ini mereka yang melakukan tindakan di luar pri kemanusiaan. Seperti mohon maaf ada seorang yang apabila menghukum orang ini langsung dipakai macan. Ini termasuk kejamnya. Atau orang yang melakukan pembunuhan secara mutilasi. Diketok-ketok sampai tidak dipitulas. Dasi di ono, sikile di ono. Tidak jelas. Seperti itu. Atau orang yang melakukan penganiayaan dengan setrum. Pembantaian yang dilakukan oleh Yahudi di Gaza. Seperti itu. Anak kecil-kecil ditembak. Ini penganiayaan. Orang semacam ini jelas akan menjadi penghuni neraka. Kalau orang yang mati dianiaya, ini paling banter, nggak sampai 1 hari dia mati. Atau kalau penganiayaan itu secara cepat, itu biasanya beberapa jam meninggal. Tapi kalau di neraka ini la yahya wa la yamut, nggak hidup, nggak mati, terus-terusan. Ini sebagai balasan bagi orang-orang yang kejam, melakukan kekejaman. Apalagi orang yang kejam, di antaranya orang yang sampai memukul ibunya. Ada enggak? Ada. Di umat Nabi Muhammad ini enggak sopoa ya, sampai memukul ibunya, mengusir ibunya, bahkan lebih jahat membunuh orang tuanya sendiri. Itu banyak terjadi. Cuma ya juga ada keimbangannya. Orang tua membunuh anak juga ada. Orang tua yang menzinai anaknya ada. Bahkan kakek menzinai putunya ono. Nemenedane ya, menggilanya. Rupanya wis ndak waras atau mungkin dia minum atau apa, nggak tahu. Itu merupakan kekejaman. Orang-orang semacam ini biasanya bukan hanya di akhirat. Di dunia dia akan mendapatkan azab. Numaddi'ukum qalilan thumma natarrakum ila adzabin qalil. Kami senangkan mereka itu sebentar, kata Allah. Setelah itu kami paksa mereka untuk mendapatkan azab yang sangat pedih. Karena itu jauhi penyakit yang berbahaya ini, yaitu rakus, kemudian kejam, dan yang terakhir adalah mustakbirin, sombong. Supaya tidak salah persepsi, sombong itu bagaimana sih? Sombong itu cirinya 2, Pak. Batorul haq wa khamdun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Menolak kebenaran bagaimana? Mohon maaf, misalnya orang itu diberitahu, non saya Pak, sampean lek rukuk iki salah, bukan seperti itu. Kudu lurus misalnya. Dan tidak boleh enggak wis. Bapakku biyen kayak ini wis. Ini sombong. Pengkuh ya. Pengkuh bodoh ya. Bayangkan diberitahu iki dono contone. Sampai takok nonang kiai iki, nang ulama iki. Pun ndak wis iki wis pokoke ana wong mati browot wis. Iku wis ketetapan mulai biyen kaya ngono. Kan ngawur ya. Ketetapan iki opo? Dan ini jahiliyah mulai dulu sampai sekarang selalu ada. Sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka mengatakan enggak, kami hanya mengikuti bapak-bapak kami, nenek moyang kami, buyut-buyut kami kayak ono ya wis. Apakah mereka mengikuti saja
walaupun mereka tidak punya ilmu di dalamnya, maka ini termasuk kategori sombong, batorul haq. Dan orang yang sombong ini, jangankan sombong yang besar, Pak, sombong yang kecil saja bisa memasukkan orang ke dalam api neraka. Nabi menyatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit kesombongan bagaikan biji sawi. Faqala rajulun, ada orang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, innar rajul yuhibbu ayyakula, ada seorang yang senang pakaian bagus, sandal bagus, pokoknya rapi ini dan lain sebagainya, apakah itu kesombongan? Maka Nabi menjawab, bukan. Bahkan beliau menyatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka kepada keindahan. Adapun al-kibir, kata Nabi, batarul haq, menolak kebenaran, wa khamdun nas, merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain itu begini, Pak. Satu contoh ya. Misalnya ada orang ono tatune misalnya. Sampai ndak roh lek kepingin roh penghuni rokok ya gitu. Ini merendahkan orang lain. Karena belum tentu, mungkin orang itu tobat. Mungkin orang itu sudah tobat tapi ndak iso ngilangin tatonya. Bisa juga, kita ndak boleh merendahkan orang lain. Atau kita merasa, wah, sak masjid ini kira-kira aku tak sing mlebu swarga. Aku iki istilah sombongnya ini, Pak, merendahkan orang lain. Malah para sahabat ini takut, Pak. Misalnya aku ndak sak masjid mlebu swarga, ndak aku sing mlebu neraka. Seperti ucapannya Sayyidina Umar yang sudah ditok masuk surga, bayangkan. Apa kata Sayyidina Umar? Saya ini khawatir kalau nanti di akhirat ada pengumuman semua masuk surga, hanya satu orang yang masuk neraka. Apa kata Sayyidina Umar? Aku khawatir sing siji aku. Bayangkan Sayyidina Umar seperti itu. Saking takutnya kepada Allah. Dan banyak lagi cerita Abu Bakar Siddiq ketika dia mau meninggal, dia mengatakan kepada Sayyidina Umar sebagai penggantinya, kamu jangan dibinasakan seperti Allah membinasakan saya. Dia mau mati, nangis Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, masa mampu aku mengikuti jejaknya Abu Bakar yang begitu luar biasa. Kalau sedekah entek-entekan, apa mampu aku ini? Waktu itu Abu Bakar memilih Umar karena dia tahu tidak ada orang yang lebih takwa setelah dirinya, tapi dia tidak mengatakan dirinya. Yang paling takwa Umar bin Khattab. Setelah itu baru yang lain, Utsman, Ali, dan seterusnya. Sampai sahabat terakhir. Itu saking takutnya. Tidak ada kesombongan sedikit. Waktunya mungkin. Kemudian, sombong ini sebetulnya haknya Allah ya. Bukan hak manusia. Allah menyatakan dalam satu hadis qudsinya, al-izzu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani fi wahidin minhuma faqad adabtu. Kemuliaan itu pakaianku, kata Allah. Kesombongan itu selendangku. Barang siapa yang menyamai di antara keduanya, faqad adabtu. Aku akan adab orang. Karena itu tiga perkara ini, monggo kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi, yaitu rakus, kejam, kemudian kesombongan. Demikian saya kira yang perlu kami sampaikan. Mungkin ada satu dua pertanyaan dari bapak-bapak. Nggih, monggo. Ya. Yang saya takuti juga yang kami kita masuk. Yang satu mungkin karena adanya pemimpin juga kita pilih, apalagi memilih atau yang dipilih itu.
Terus yang kedua, nggak pernah kuliah tapi saya jasa itu. Terus yang ketiga, dari satu itu Al-Qur'an, itu bagaimana itu? Iya. Nah, iya. Yang jelas begini ya, kita harus memilih pemimpin yang otomatis yang pekah kepada agama, yang ngerti tentang Al-Quran dan Sunnah. Tapi ya memang repot sekarang. Rasulullah pernah menyatakan la ta'ata li makhlukin li maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah. Maka perlu diketahui atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Siapa mereka ini? Coba baca tafsir Ibnu Katsir. Ternyata bukan sekedar pemimpin-pemimpin biasa, pemimpin yang ngerti agama. Atiullah wa atiur rasul, yang mengerti tentang sunnah Nabi. Wa ulil amri minkum, dan apa? Dan orang yang dipilih di antara kamu. Di antara kamu siapa? Itu yang mengerti tentang agama. Saya tidak ngerti ya tentang apa yang sekarang ini, wallahu alam, kok timbang kok ana fitnah ya. Pas keliru. Tapi yang jelas kalau kita memilih yang mengerti agama. Itu yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Karena itu wa ulil amri minkum itu kembalinya kepada atiullah wa atiur rasul. Selama dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita memilih. Nah, kalau dosa oke, semua orang punya dosa. Tapi begitu penyimpangannya ini banyak sekali, tidak perlu dipilih. Pilih yang baik. Tapi repot ya, yang ditampilkan orang-orang seperti itu sekarang. Di Indonesia ini bukan kekurangan orang baik. Banyak orang baik, banyak orang taat. Cuma tidak payu. Tidak payu. Tidak laku. Oh gitu. Amplopnya tidak ada. Dan ini ya cara pilihannya aja sudah berseberangan dengan agama. Bayangkan akeh-akehan duit loh Pak. Yang banyak uangnya itu yang engkau menang bakal. Coba ada orang jujur tapi tidak ada duit, tidak payu. Dan lain waktu di zaman Nabi. Nabi memilih pemimpin jelas sekali. Bilal dikongkon, padahal dia budak. Ini disuruh kena. Karena apa? Agamanya yang jadi ukuran. Adapun di negeri tercinta ini mungkin masih belum. Harus. Yang kok suwe-suwe kan karet-karet untuk kembali lagi nanti kepada Allah. Biasanya seperti itu. Karena terus terang saja, kalau kita milih, masa milih seperti itu? Kan banyak orang baik. Cuma tidak ngerti ya wes, yang ditampilkan orang-orang seperti itu, wallahu a'lam. Tidak paham saya. Ya. Ini ada teman yang bertanya ya mungkin di bulan-bulan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah, tapi ada kemaksiatan yang memang tidak bisa kita hindari, melebihi di keluarga juga. TBC itu ada. Ya, malah pas di awal 1 Muharram itu kemusyrikan, kesyirikan banyak. Bahkan ada yang tanya teman, ya aku nih katanya di Jaknang Segoro beli sapi, dasi di orang laut, apa ikut Pak? Udah saya ikut barang acara apa? Terus leluhurnya itu masih ada yang membakris barang. Nah, di saat itu. Nah, cara menghindarinya itu. Iya, bagus ya. Jadi gini, kalau cara menghindarinya ya kita tidak ikut. Sudah. Tidak boleh kita terus
Misalnya udah enak, oh korek engko pas ndak di atau di bisa dikucilkan atau mungkin bisa ndak naik, kadang-kadang bahaya sekali. Mawar uang bukan syirik. Ya ndak tahu. Kita apa kata Nabi, as-sam'u wa ta'atu haqqun ma lam yu'mar bil ma'siyah. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'u wa la ta'at. Mendengar taat itu hukumnya wajib. Wajib. Selama tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Tapi kalau sudah perintah itu arahnya seperti itu, seperti kongkon ngelempar apa, atau melakukan bareng-bareng, walaupun dia tidak ikut ngelempar ya, tidak ikut ngelempar kepalanya sapi ini, tapi melok di kelompok itu masuk orang. Harusnya bagaimana? Harus menghindar, harus tidak datang. Seekor kerbau berkubang semua akan kena luluh. Sebab walaupun dia itu tidak setuju, tapi dia datang, bermasalah nanti di akhirat. Karena Nabi menyatakan marra minkum munkaron fal yughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisani. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, rubah dengan apa? Dengan power, dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Oh, kami tidak punya kekuasaan, fabilisan, dengan lesan, dengan nasihat. Aduh, mboten Pak, kula mboten melok lek masalah niki. Masalah ini mboten asal dalam agama, sampaikan. Oh, sampaikan iki. Berarti yang mendukung permintaannya. Ada di kabupaten mana itu dari Pemda Pak yang mengadakan itu di laut. Bu. Yo parah kalau hal seperti itu. Harus ulama yang turun tangan loh Pak, memberitahu loh. Nggak tahu kalau sudah diberitahu lah ya, tetap itu sudah angkat tangan. Nah itu kalau tidak mampu dengan lesan, fabiqalbi itu bukan menentok loh Pak. Berdoa dengan meninggalkan tempat itu. Tidak boleh duduk di situ. Sama dengan orang yang duduk di situ, ada orang minum minuman keras misalnya. Apa terus? Yang penting aku kan tidak melok ngombe. Iya, kamu jangan duduk di situ. Begitu duduk di situ, bodoh dianggap sama. Apa ndak benar? Ndak popo, masih ndak munggah, masih dikucilkan, masih nyambut gawe liyane. Ojo sampai kita ngikuti, apalagi yang katanya Ustaz Satsari tadi, di situ ada kesirikan di dalam, apa ndak parah ini, harus jauh di situ. Dan memang ujian ya, hidup ini kan ujian, pasti resiko. Orang yang menegakkan tauhid, sebagian orang tidak senang, orang benci. Tapi kita tidak apa-apa, wes, mau ngurip sebentar. Seperti itu.